Baik, apakah sudah masuk semua? Berapa orang ini anggota kelompok 4 ini? 10 orang Pak anggotanya Pak. 10 orang. Aji ketua kelompoknya ya? Ya Pak. Harisma ada? Narisma ada. Ada. Ada Pak. Hairunisa, Ada, Pak. Putri Ayu, Ada Pak. Rika. Rika belum ada? Belum Pak. Belum. Rosa, Santi, belum ada juga. 3 orang ya. Safa, Ada, Pak. Hadir. hadir. Cynthia, Hadir, Pak. hadir. Feni, Hadir Pak. oke, 3 orang yang belum ada ya. Rosa ada ini, mana orangnya Rosa ini? Oke, jadi tinggal 2 orang lagi yang belum ada nih. Coba Ji, kemana Ji orangnya Ji? Putri dengan Rika Purnama. Putri Kayaknya ada udah kok Pak. diinfokan ke grup Pak. Oke. Oh, Putri ada ya? Ada Oke. Pak. 1 orang lagi nih. Rika Purnama ya? 2 orang lagi nih. Oke. Baik, sambil menunggu temannya kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya siang ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya ya. Oke. Baik, ketemu dengan saya Alam Syahril di pembelajaran kita di kelanjutan dari pembelajaran agenda untuk pelatihan dasar ini. Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran agenda kedua tadi dan sekarang kita masuk ke pembelajaran agenda ketiga. Seperti yang kalian pahami bahwa dalam pembelajaran kita ini kita ada pembelajaran 4 tahapan pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran daring, ya, atau pembelajaran online. Pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring itu dibagi atas 2 jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus, ya. Jadi pembelajaran sinkronus itu pembelajaran yang ada tatap mukanya secara virtual. Itu yang pembelajaran sinkronus. Jadi pembelajaran asinkronus itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka secara virtual. Nah, untuk pembelajaran kita di agenda ketiga ini nanti akan berlangsung 2 hari, ya, 2 hari yaitu hari ke-9, hari ke-8 dan hari ke-9 dari kalian mengikuti Latsar secara daring. Ya, jadi kalau kita hitung dari pembelajaran daring, ini adalah hari ke-8, ya. Jadi nanti pembelajarannya 2 hari, hari ke-8 dan hari ke-9. Di mana pembelajaran 2 hari tersebut ya akan ada 2 kali pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus pertama hari ini ya hari ke-8 akan berlangsung kurang lebih 2 jam pelatihan atau 2 kali 45 menit. Kemudian yang kedua pembelajaran sinkronus kedua yang akan berlangsung di hari ke-9 nanti akan berlangsung selama 3 kali 45 menit atau 3 jam pelatihan. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita di pembelajaran hari ini, di pembelajaran hari ke-8, pembelajaran sinkronus kita akan berlangsung 2 jam pelatihan. Kita mulai dari jam 13.30. Insya Allah nanti akan berakhir kurang lebih jam 15.00. Ya, oke. Baik. Nah, untuk kegiatan kita pembelajaran siang ini, jadi ada 3 kegiatan. Yang pertama itu perkenalan singkat, kemudian yang kedua overview materi atau substansi materi dari agenda ketiga,
Dan yang ketiga itu Indra, penjelasan tugas-tugas asinkronus ya. Oke, itu saja apa rencana pembelajaran kita untuk siang hari ini. Baik, kita masuk yang ke pertama yaitu perkenalan singkat ya. Saya sudah memperkenalkan diri tadi itu ada nama saya Alam Syahril atau biasa juga dipanggil Coach Ariel. Saya seorang widaiswara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau dari tahun 2009 ya. Oke, kemudian itu saja rasanya. Ya, itu saja sedikit perkenalan dari saya dan jabatannya sebagai seorang widaiswara. Ya, jadi widaiswara itu PNS yang diberikan tugas ya untuk mendidik dan mengajar, mendidik, melatih, mendidik, mengajar dan melatih pada pelatihan-pelatihan ya, baik itu pelatihan ASN maupun pelatihan non ASN. Nah, itu ya dimaksud dengan widaiswara. Ya, jadi itu jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional. Artinya jabatan fungsional itu di manajemen ASN itu jabatan fungsional itu artinya jabatan yang menduduki fungsi tertentu berdasarkan keahlian. Kan kalau jenis jabatan PNS ini kan ada dua, jabatan fungsional dan jabatan struktural. Kalau jabatan struktural itu jabatan yang ada dalam struktur organisasinya ya. Jadi kalau misalnya dinas misalnya, nah, kayak misalnya dinas kesehatan, dinas kesehatan itu kan ada struktur organisasinya di mana ada yang paling tinggi itu adalah kepala dinas, kemudian ada sekretaris, kemudian ada kabid-kabid, di bawah kabid-kabid itu ada kasih ya atau kasubid, nah gitu. Nah itu yang menduduki jabatan-jabatan itu namanya pejabat struktural ya. Jadi saya juga sebagai pejabat fungsional bukan sebagai pejabat struktural. Oke. Sama juga kalian ini kan rata-rata dari tenaga kesehatan ya. Nah, kalian itu kalau yang nanti juga akan setelah kalian 100%, maka kalian akan turun ke SK jabatan fungsionalnya, japungnya, jabatan fungsionalnya sebagai apa gitu. Sesuai dengan formasi yang kalian ikuti pada saat melamar menjadi calon pegawai negeri sipil. Gitu ya. Oke, baik itu sedikit perkenalan dari saya. Untuk datanya nanti akan ada di tugas ya, akan ada di tugas juga akan ada di bahan tayang ya. Nanti kalau seandainya pada saat kalian mau bertanya, misal tentang tugas asinkronus atau tentang latsar atau tentang apa, nanti saya kasihkan nomor WhatsApp-nya ya. Ya, tulis di kolom chat sudah saya kasihkan nomor WhatsApp saya ya. 081271691010 gitu ya. Oke. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Sekarang giliran kalian. Cukup kalian sebutkan nama, kemudian unit kerjanya di mana, unit kerjanya, kemudian formasinya kemarin atau jabatannya itu sebagai apa. Ya. Oke, kita mulai dari ketua kelas dulu, dari ketua kelompok. Silakan Aji. Izin Pak, Hmm. perkenalkan nama saya Aji Dian Perdana untuk panggilan Aji. Itu Mm-mm. saya tinggal di Kota Agung. Untuk dinas, saya dinas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lahat. Untuk jam, Oh, di untuk Damkar ya, ya di Damkar di Kabupaten Lahat. Damkar. Sebagai apa, Ji? Untuk jabatan itu pemadam kebakaran pemula, Pak. Oh, pemilik kebakaran bola. Sama dengan Ando ya. Oh iya, Ando. Ando, satu lagi, siapa yang kemarin An saya masuk? Ando, Ancoh, Peri. Anca, ya, Iya, Anca. iya, Oh, satu lagi Peri ya namanya ya. iya, ya Yang berempat. di kelompok, yang di angkatan kamu ya. Iya, untuk Ya, cowok. saya barusan di kelasnya bukan Ando bukan kelompok ini ya. Bukan angkatan 5 ya. Bukan dia, Pak. Oh, kan ya. Iya, Kemarin kayaknya saya masuk ke kelas iya, ada kemarin. Ando. Ando, Tripiando sama Anca kemarin saya masuk itu ya. Oke. Baik, makasih Aji dari Damkar Oke. ya Aji ya. Jadi selain Damkar juga membantu ini ya, apa kesulitan warga atau apa ya, ada halangan warga gitu ya. Eh, Apa Macam-macam nama? penyelamatan, Pak. Oh, Kita, penyelamatan, ya, betul, Pak. penyelamatan. Saya lupa ya, penyelamatan ya.
Ya selain damkar, selain pemadam kebakaran Pe- juga Pemadaman dan ya penyelamatan. penyelamatan ya. Oke, misalnya ada rumah yang dimasuki ular gitu ya. Ya, Heeh. ular, biawak gitu, Pak. Oh, biawak ya. Gimana caranya kalau rumah dimasuk ular? Tangkap, Pak. Oh, tangkap ya. Yang Kalau penting kan Ando kalau Ando kemarin bukan nangkap dia. Ando kemarin dia niup seruling India. Jadi ada ular, nah dia seruling India nanti gitu ya. Nanti keluar ularnya muncul meliuk-liuk nah gitu ya. Nah, baru dimasukin gitu ya. Iya, nggak tahu kalau di Aji gimana? Pakai penjepit itu ya, capit itu ya. itu standar aja, Pak, ikut SOP. Oh gitu. Pakai, Oh pakai, jadi nggak nah, nggak ada seruling India di tempat kamu ya? nggak ada, Pak, pakai Ah, bohong penjepit. artinya Ando terus itulah sama dia bohong artinya dia tuh ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Aji. Terima kasih, Pak. Lanjut, sebelahnya ada Harisma. Izin Bapak, Hmm. perkenalkan nama saya Harisma Yulandari, biasa dipanggil Risma, asal dari Indralaya, Ogan Ilir, unit kerja UPT Puskesmas Sukarami, Kabupaten Lahat, sebagai terapis gigi dan mulut. Oh, terapis gigi dan mulut ya. Sukarami ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sukarami di kecamatan apa itu, Risma? Kecamatan Gumai Talang, Pak. Di daerah Pagaralam, arah Pagaralam ya. Arah ke Kikim, Pak, kalau jalannya. Oh, ada ke Kikim. Oh, Mm-mm. yang di apa Pinggir namanya itu jalan. pinggir jalan itu ya. Kalau kita mau Mm-mm. dari Lahat ke Linggau itu sebelah Iya, kanan Pak. ada tulisan Gumai Talang itu ya. Oh, Iya, di Pak. situ ya, ya, ya. Artinya dia belum belum masuk Kikim, Lahat lewat gitu ya. Iya, Pak. Tapi lebih dekat ke Lahat ya, lebih Iya, dekat ke Pak. Lahat. Lebih dekat ke Lahat. Oke, asli orang Indralaya. Iya, Pak. Oke, ya. Satu suku kita ya. Iya, saya aslinya dari Tanjung Raja. Oh, kalau orang Mm-mm. tua saya dari Tebing Gerinting, Pak. Iya, suku Pegagan Mm-mm. kan kita kan yang terkenal Mm-mm. dengan pindang Pegagan. Iya, Pak. Iya. Oke, saya merantau juga merantau Risma di Linggau juga merantau dari tahun Oh, iya. 1995. Kamu belum lahir ya? Iya, Pak. Oh, Belum. belum lahir ya. Oke. Baik, terima kasih Risma. Lanjut ada Pak. Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Cynthia Kartika, unit kerja dari UPT Puskesmas Pagar Gunung. Hmm. Sebagai apa? Tugasnya sebagai rekam medis terampil. Oh, rekam medis terampil. Rekam medis terampil. Oke. Ditempatkan kalau di rekam medis Terima kasih. di peran office atau kamu yang bagian coding-codingnya? Di depan Bagian ya? coding-codingnya, Pak. Coding ya, di dalam ya bagian yang Ya, di dalam. bukan yang biasanya kan ada yang di depan itu kan? Ya, itu bisa juga, Pak. Itu yang bagian Ah, pendaftarannya. bagian pendaftar admisi ya kalau di rumah sakit ya, Iya, bagian admisi. Iya. Oke, terima kasih terima kasih, Pak. Cynthia. Ada Putri. Izin Bapak, Mm-mm. perkenalkan nama saya Putri Ayu Eka Wardani, biasanya dipanggil Putri. Mm-mm. Aslinya dari Jawa, tempat kerjanya di UPT Puskesmas Perumnas, Kecamatan Lahat. Oh enak di kecamatan di kotanya ya, Iya, di Putri ya. kota Bapak. Merantau jadi. Merantau ikut suami. Oh ikut suami, suaminya orang Lahat. Suaminya orang Palembang. Oh orang Palembang. Jadi dia Iya. sudah lidahnya sudah bisa makan pempek ya. Oh, sudah Oh sudah ya. Iya. diterima dengan baik, Pak. Dan baik ya. Iya. Iya. Kemarin waktu di agenda 1 di aksi bela negaranya ada kan aksi yang makan pempek ada enggak Risma Putri dimasukkan? Eh, Kan dia sudah bikin RABN tuh. Ingat enggak kamu waktu agenda 1 kan? iya, tapi Mm-mm. dari Bapak Perlindungan nggak ini, Pak, nggak pempek. Oh, enggak pempek. Oh, yang lain ya. Pakai batik ya. Iya. Oke, nanti itu mau diterapkan itu nanti di masa habituasi diterapkan. Ya, artinya kalian selain melakukan aktualisasi juga melaksanakan aksi bela negara gitu. Dengan Baik, Pak. evidennya ya mengumpulkan eviden itu, ya. Oke, Iya, kan ada tuh termasuk bergemar mengkonsumsi makanan lokal kan termasuk juga bangga bangga iya, menggunakan produk kan
Betul, Iya, Bapak. oke. Putri, Jawa mana? Semarang, Bapak. Yang kalinya sering banjir itu ya? Iya. Kan ada lagunya kan, Semarang Iya, kali ini banjir. Semarang kali ini banjir. Iya. Artinya begitu sampai di Palembang nggak kaget lagi Putri. Sama panasnya, Semarang dengan Palembang sama panasnya ya. Lebih panas Palembang sih, Pak. Oh iya. Iya, lebih panas Palembang ya. Iya, Iya, lebih karena panas daerah Palembang. daerah rawa banyak daerah rawa-rawa kan, jadi tanam Iya, kelembabannya agak kurang. Kalau betul. Semarang banjir, panasnya mungkin karena pantai, daerah pantai Iya, ya. karena daerah Heeh. industri Ya, pantai. dari industri daerah apa? Pantura ya. Iya, Pantura, Bapak. Iya, Semarang, terus yang arah ke Kudus itu Demak gitu. Itu kan Demak, ya. jalur Pantura kan? Iya, Iya. betul. Demak, Iya. Kudus, Pati. Ya, saya pernah ke masjid apa yang itu? Masjid Masjid yang Agung Demak. ya yang apa menaranya kayak kayak candi itu loh. Oh, Bukan ya? yang di Kudus, yang di Menara Bukan Kudus. Kudus, bukan Kudus. Demak, Demak ya. Oh, di Demak Yang benar. ada makam Sunan Kalijogo. Oh iya, itu di Demak, Bapak. Betul. Demak ya, oke. Iya. Saya pernah ke sana 2 kali pernah ke sana. Oke, nanti kapan-kapan ke sana lagi, Pak. Oh iya ya, Mbak Lumpia ya. Oh, siap. Semarang kan terkenal dengan Iya, lumpianya. lumpia, wingko, Rinko, bandeng. Bandeng, Yang Bandeng saya suka. Di sini ada nih di mall sini ada tuh yang orang jualan Iya, di Bandeng City Presto. Mall, Bapak. Ya, di Linggo juga ada, di Mall Linggo Oh, juga ada. Di oke. Hypermartnya ada itu. Oh iya, sama berarti di Mm-mm. Lahat. Oke. Baik, thank you Putri. Next Baik, ada terima kasih, Hairunisa. Bapak. Baik, izin Bapak, perkenalkan saya Hairunisa Saputri, dipanggil Nisa, asal dari Kota Pagaralam. Asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, jabatannya sebagai teknisi elektromedis. Oh, teknis elektronik. Keren ya, teknis elektronik itu keren itu. Jarang Hmm. itu ya yang ini tuh. Iya Pak, jarang Pak. Ya, ini yang ngurus alkes itu ya. Iya benar, Oh, udah pernah kesetrum belum? sering Pak. Sering ya, artinya kuat kau. Nanti kalau misalnya ada kerusakan bisa pakai tes pen lagi si Nisa ya. Iya, kan sudah kuat tuh. Sudah kebal dengan Hmm. setrum ya. Oke. Oke. Ya, jarang itu dulu. Pendidikannya juga agak susah ya di mana waktu itu? Jakarta ada ya? Tadi Iya, mana? pendidikannya susah Pak. Saya dari Jogja. Nah ya di Palembang juga belum ada kan? Belum, Belum Sumbaksel belum ada ada ya. Pak. Belum ada Hmm. ya Sumbaksel itu. Memang jarang itu anunya tuh sekolah itu. Oke, Iya Pak. di RSUD ya? Iya Pak, di Bisa RSUD. ya? Oke. Orang Pagar Alam ya. Iya Nah, Pak. dekat itu dengan Pagar Alam ya. Dekat 1,5 jam Dekat Pak. 1,5 jam ya. Ya, nanti kalau ke Pagar Alam mampirlah ke Pagar Gunung. Tempatnya siapa tadi Pagar Gunung tadi? Cynthia ya. Sintia. Ah, itu ada orang jual lemang di pinggir-pinggir tuh. Ada lemang manis ya Cynthia ya. Iya. Oke, thank you Iya. Nisa. Baik. Next ada Safa. Baik, Pak, perkenalkan, nama saya Safa Nabila, saya berasal dari Kota Lahat, Hmm, asal instansi dari UPT Puskesmas Pulau Pinang, jabatannya Pulau sebagai Pinang. bidan terampil. Oh, bidan ya. Oke, Pulau Pinang dengan Pagar Gunung dekat ya tuh ya Nabila ya, si Safa ya. Dekat ya. Lumayan, Oke, Pak, main ya. jauh. Oh, jauh. Pulau Pinang masuk ke dalam Sangat kalau jauh nggak salah Pak. ya. Pulau Pinang bener nggak? Pulau Pinang. Tapi di desa Jatinya, Pak, puskesmasnya itu, bukan di desa Pulau Pinangnya. Oh, karena saya tak Mm-mm. pernah saya dengar diajak teman kuliah dulu ke Pulau Pinang. Kalau nggak salah ke arah Pagar Alam terus masuk simpang sebelah kiri masuk simpang gitu. Pulau Mm-mm. Pinang atau Pagar Gunung itu masuk ke dalam itu. Iya. Oh. Itu pagar gunung, Pak. Oh, Pagun ya, bukan Pulau Pinang. Pokoknya sebelah kiri dia itu, Sinta. Benar sebelah kiri ya. Pokoknya Iya, yang padahal jauh. nanti masuk sebelah kiri. Nanti ada ya kayak bukit-bukit kayak gitu ya. Iya, Oh, itu Pagun ya, pagar gunung ya, bukan Pulau Pinang ya. Pulau Pinang masih Pak. di luar ya. Ya, masih Oh, jauh, Pak. oke. Nggak, duluan pagar gunung atau duluan Pulau Pinang? Kalau dari Kota Lahat, duluan Pulau Pinang, Pak. Nah, itu mendengar Sinta. Kau baik-baiklah sama Safa. Kau nak lewat diadangnya kalau kau jahat sama Safa. Iya, kan harus melewati Pulau Pinang kata Safa kan. Nah, nggak boleh lewat kau katanya kalau nak jahat ya. Oke, thank you Safa. Next ada Terima Rosa. kasih, Pak. Halo Rosa.
Oke, saya Baik, kira Pak. Rosa tadi mempersiapkan lagu Tegar gitu ya, atau lagu Ku Menangis gitu ya. Iya, silakan Rosa. Yang memperkenalkan diri, nama saya Rosa Elma Wiranti, asal dari Lampung. Mm-mm. Tempat instansi di UPT Puskesmas Selawi, Kecamatan Lahat, jabatan sebagai bidan terampil. Oh, sama dengan si itu ya tadi Safa ya, bidan ya. Oh, Iya, Pak. cuma beda puskes ya, beda puskes ya. Ya, oke. Tapi sama-sama di Kota Lahat ya. Enggak, Safa tadi di ini ya. Siapa yang di Lahat tadi? Putri ya. Sama-sama di Kota Iya, Lahat Pak, ya. di kotanya, Pak. Ya, Iya. Iya, orang Pak. kota ini, yang lainnya wong dusun itu. Oke, baik, thank you Rosa. Next ada Santi. Silakan Santi. Baik, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Santi Purwanti, asal dari Lampung. Asal instansinya dari RSUD tipe D Tanjung Tebet. Jabatannya bidan terampil. Oh, bidan juga ya sama dengan si itu ya tadi ya. Putri ya. Eh, Putri bidan juga tadi ya. Rosa sama Rosa. kawan. Oh ya. Iya, Oke. sama Safa. Sama Safa ya. Safa, Rosa, Santi ya. Oke, sebagai bidan di mana tadi? Tebet Gunung. Tanjung Tebet, Pak. Daerah Pagaralam juga itu. Arah ke Pagaralam juga. Arah ke Pagaralam. Oh, oke, Tanjung Tebet ya. Mungkin lah dekat ke Pagaralam dari ke Lahat kali ya. Atau pertengahan? Sama aja, Pak. Pertengahan ya. Pertengahan, Pak. Oke, oke. Thank you, Bu Bidan. Nah, ada 3 bidan, jangan rebutan, kalian jangan rebutan isu nanti ya, untuk aktualisasinya ya. Iya. Oke, lanjut ada Rika. Silakan Rika. Izin perkenalkan diri, Bapak. Mm-mm. Nama Rika Purnamasari, Unit Mm-mm. Kerja UPT Puskesmas Pagarjati, Kikin Selatan, Jabatan Perawat Terampil. Eh, tadi sudah ada Pagar Jati ya? Siapa Pagar Jati? Tidak ada ya? Di Belum, kelompok Bapak. ini? Belum, cuma Belum. kamu sendiri ya? Siap. Yang di kelompok ini Ya, maksudnya, di kelompok 4 ya? Kelompok 4. ya. Sebagai perawat ya tadi Pak? Sebagai apa tadi? Ya, perawat terampil, Pak. Oh, perawat terampil. Oke. Di itu Kikim Selatan itu Bunga Emas bukan? Maju lagi, Pak, kalau dari Lahat. Tapi kalau dari Linggau duluan Kikim Selatan Oh. daripada Bukannya duluan ini Kikim Barat bukan ya? Kikim Barat ya? ya Kikim Barat, baru Kikim Selatan masuk di Kikim Tengah dia, Pak. Di Oh, Kikim dari Kikim masuk ke Tengah. ya, Oke, 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 oke. dari Kikim Oh, dari Kikim Tengah baru masuk ke Kikim Selatan gitu ya. ya, Nggak dilalui jalan lintas ya, Rika ya? tidak, Pak. Mm-mm. Kalau di Kikim Barat dilalui kan. Kalau Kikim Barat lebih dekat ke Empat Lawang ya kayaknya ya. Iya, Pak. Oh, daripada ke Lahat Kikim Oh, deh, Barat. salah. Oke, thank you Rika. Terakhir ada Feni, silakan Fen. Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Penny Eka Mariska, asal dari Mana, Bengkulu Selatan, asal instansi dari UPT Puskesmas Tanjung Sakti, jabatan sebagai perawat terampil, Bapak. Oh, Tanjung Sakti itu melewati pagar alam ya kalau dari Lahat ya. Iya, Pak, melewati Pagaralam. Tapi kalau dari mana lewat pagar alam kan ada simpang mana itu kan? Sebelum, Pak, sebelum Pagaralam. Oh, sebelum pagar alam simpang mana itu ya? Iya. Ya, kalau Tanjung Sakti kan ke sananya lagi kan? Mm. Ya, oke. Karena saya pernah lewat ke pagar alam tapi enggak sampai ke ini. Cuma tahu aja kata orang oh itu simpang mana? Oh, simpang mana. Iya, asli orang mana ya, Fen ya? Iya, Pak, orang mana? Oke, oke. Senang nasi ibad dong. Ada nasi ibad di situ. Ada, Pak. Ada ya. Iya, nasi ibad daun gitu ya. Terkenal itu dari Bengkulu Selatan. Ya, oke. Ingat tentang mana? Saya ingat itu loh, Fen. Ada teka-teki itu loh, Fen. Apa, Pak? Itu coba. Danau apa yang paling lucu katanya? Jawabannya Danau Kasinau Indrau. Oh. Ya kan orang mana itu kan nyebutnya pakai au kan nih, dau kemana-mana nggak Ya, gitu. ujung bahasanya pakai au, Pak. Au iya.
Maka ditanya danau apa yang paling lucu? Katanya jawabannya Danau Kasinau Indrau katanya. Iya, itu versi orang mana? Orang mana tuh kan Indrau. Tapi tidak semuanya ya, Pen ya. Iya, tidak Ya, semuanya diaukan gitu ya, tidak semuanya di akhiran A dan U ya. Oke, tapi kalau tidak kemana-mana, nidau kemana-mana katanya. Iya, iya betul. Tidak nidau, kemana-mana. nidau kemana-mana ya. Dan nedo kemana-mana kalau bahasa itunya ya. Bahasa apa yang dekat itu Empalawang, bahasa Lintang, Lintang ya Lintang. Kalau Lintang nedo kan, Empalawang. Oke, baik. Terima kasih perkenalannya. Karena kita masuk ke materi, izin saya share screen ya. Ya, gimana bisa dilihat? Kelihatan ya? Kalau saya slideshow kelihatan nggak ada bergerak nggak ya? Nanti kasih tahu ya kalau misalnya dia nggak jalan ya, pantai yang nggak jalan ya. Oke. Baik, nah jadi kalau di agenda 1, nama agendanya itu sikap perilaku bela negara. Kalau agenda kedua itu nilai-nilai dasar PNS. Nah kalau agenda ketiga ini namanya kedudukan dan peran PNS. Ya, oke. Itu pendeknya, panjangnya itu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau mau panjang, ya. Oke. Baik. Nah, amanah apa yang diharapkan yang dibawa oleh mata pelatihan agenda ini? Kelihatan enggak? Udah ganti belum slide-nya? Ganti ya? Ya. Udah Pak, Ganti, berganti. Pak. Mm-mm. Karena saya slideshow kadang-kadang enggak berpindah dia. Masih di slide itulah. Oke, jadi agenda ketiga ini membekali kalian dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Ya. Nah, jadi di agenda ketiga ini amanah yang dibawanya itu bagaimana kalian selaku seorang pegawai negeri sipil ya, sebagai seorang bagian dari aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara kan ada dua ya, PNS dan P3K. Nah, jadi sebagai seorang ASN, bagaimana kalian itu bisa membaca situasi yang ada di lingkungan kerjanya? Bisa membaca situasi yang ada di lingkungan kerjanya. Bisa membaca kondisi yang ada di lingkungan kerjanya. Dalam arti kata, bisa mengetahui, oh di lingkungan kerja saya ini sekarang sedang terjadi ini. Nah, sedang terjadi ini. Oh di lingkungan saya ada permasalahan ini. Nah, gitu. Jadi amanah yang dibawa itu. Jadi menjadikan kalian itu peka ya di agenda ini menjadikan kalian itu peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kerja. Gitu. Membuat kita peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kerja. Jadi tidak menjadikan kita apatis, tidak menjadikan kita untuk tidak peduli atau cuek dengan apa yang terjadi di lingkungan kerja kita. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mata pelatihannya, ini cuma ada dua mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan yang kedua itu Smart ASN. Ya, jadi untuk mata pelatihan agenda ketiga ini ada dua mata pelatihan. Agenda ke-1 ada 3 mata pelatihan, agenda kedua ada 7 mata pelatihan, di mana 7 mata pelatihan itu menggambarkan dari nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Sedangkan agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan. Kemarin agenda 1 dengan Pak Parlindungan ya. Ya, agenda kedua dengan siapa? Bu Milda. Bu Mil ya. Ya, agenda ketiga dengan saya. Nanti coachnya Bu Tuti kamu ya. Benar nggak Bu Tuti agenda 4? Ya, Bu Tuti ya. Ya, nanti ya itu yang nanti akan berperan sebagai coach. Gitu. Ya. Oke. Jadi agenda 3 itu ada 2 mata pelatihan. Itu mata pelatihan manajemen ASN dan mata pelatihan yang kedua itu Smart ASN. Ya. Jadi kalau di manajemen ASN ini itu membekali kalian dengan pengetahuan tentang bagaimana sih dunia per ASN-an. Nah, gitu. Ya. Bagaimana dunia per ASN termasuk ya termasuk peran atau kedudukan gitu, hak dan kewajiban, kode etik ya.
kemudian sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, itu di agenda mata pelatihan yang pertama. Ya, oke. Jadi mata pelatihan yang pertama ini manajemen ASN ini, oke, lebih kepada pembahasan tentang undang-undang ASN. Gitu ya. Artinya ini berbicara tentang ASN itu sendiri, berbicara tentang oknumnya, berbicara tentang orangnya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, mata pelatihan yang kedua itu Smart ASN. Nah, Smart ASN ini ya, ini lebih kepada bagaimana seorang ASN itu memiliki kemampuan kecakapan digital, literacy, ya, kemampuan kalian dalam kecakapan digital, bisa memahami digital. Jadi perbedaannya dengan yang pertama, kalau yang kedua ini lebih kepada bagaimana proses seorang ASN itu, bagaimana proses seorang ASN melakukan pekerjaannya sehubungan dengan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, nah itu ya. Jadi ini yang kedua, Smart ASN. Itu lebih kepada bagaimana kalian menumbuh kembangkan, ya, meningkatkan kecakapan digital. Karena kenapa saya bilang meningkatkan, saya yakin ini ada 10 orang di sini dan 10 orang ini semuanya sudah melek digital. Benar ya, udah melek digital ya. Ya, paling nanti tingkatannya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang menengah, gitu. Ada yang belum begitu tinggi ya. Tapi sudah tahu tentang di dunia perdigitalan ini, gitu ya. Oke. Contoh nyatanya saja kan di antara kamu orang 10 ini ada semua HP kan? Nah, kayak ada semua HP enggak? Handphone. Ada kan? Nah, itu. Kalau kalian ada telepon genggam, ada HP ya sudah. Itu kan sudah masuk ke dunia digital itu, ya. Oke. Baik. Nah, ini deskripsi singkat dari dua mata pelatihan dan kita tidak membahas secara mendetil karena kalian bisa belajar mandiri di modul-modulnya. Kemarin waktu belajar di OOC sudah ada belum modulnya? Sudah lihat belum modulnya ini? Di waktu di MOC. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya, Ji ya? Ya. Oke. Kau baca enggak, Ji? Baca dikit, Pak. Oh, dikit. Ngapa dikit, Ji? Iya, mending Gulir, Pak. dikit ya, Ji ya, Ya. daripada tidak baca sama sekali ya, Ya. dak. Iya, gitu. Mending dikit daripada cuma tahu kulitnya saja, depannya saja ya. Oke. Ada kira-kira penambahan pengetahuan, Ji, dari kamu baca dua modul ini, Ji? Ada ya? Ada ya? Ada enggak, Ji? Iya, kalau senyum artinya ada gitu ya. Oke. Iya. Oke. Mau tahu tipnya enggak, Ji? Biar ini, Ji. Biar paham isi modulnya, Ji. Boleh, Pak. Boleh ya? Ya, Kau suka ngopi, Ji? suka, Pak. Suka. Nah, ayo modulnya itu kau print, kau bakar, abunya kau jadikan kopi ya. Nah, kau minum. Nanti ilmunya meresap semua nanti. Oke. Itu, Ji. Ya. Atau kalau kau suka bermimpi, tidur, nah kau tarikan bantal. Nah, nanti ilmunya masuk dia transfer ya. Tulisan dalam modul itu transfer nanti. Masuk ke otak ya. Oke. Tapi jangan ditiru, Ji. Itu ajaran sesat, Ji. Iya, kembali lagi Iya, Pak. jalan yang benar kok ya. Jangan ditiru. Ya, nah ini tujuan pembelajaran kita. Ya, tadi saya katakan bahwa pembelajaran agenda ketiga ini lebih kepada bagaimana kalian peduli dengan lingkungan sekitar ya, dengan situasi yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk mata pelatihan manajemen ASN, jadi kalian bisa memahami. Maka tadi saya tanya, Ji, ada peningkatan pemahaman enggak? Ada, kata Ji. Nah, artinya berhasil itu Aji belajar itu ya. Jadi memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban kode etik ASN, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan untuk Smart ASN, tujuannya adalah supaya kalian itu selaku peserta pelatihan dasar mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dalam perspektif literasi digital Smart ASN. Jadi kalian bisa mengaktualisasikan ya. Aktualisasi itu
ada 3 kunci dari teori ke praktek, ya, dari konsep ke konstruk, kemudian dari gagasan ke kegiatan. Nah, ya, sebentar ya. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk Smart ASN ini kalian bisa mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital. Kalian juga bisa menunjukkan bahwa kalian memiliki kecakapan digital, gitu. Nah, ini hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran agenda ketiga untuk kedua mata pelatihan ini. Kita lanjutkan. Udah gerak ya? Gerak enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Kayaknya saya ini aja yang enggak usah share screen ya. Saya biasa saja yang oke. Baik, kita lanjutkan. Saya share screen lagi. Mungkin tidak slide saja ya. Tadi sampai ke hasil belajar yang diharapkan. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, apa sih yang dipelajari di kedua mata pelatihan ini? Ya. Apa yang dipelajari di kedua mata pelatihan ini? Nah, jadi di manajemen ASN, pembelajaran kita ada kedudukan peran, konsep sistem merit, dan mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan di Smart ASN, yang dibahas itu ada literasi digital, Smart ASN, kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dalam organisasi, dan juga studi kasus literasi digital. Oke, nah ini pembahasannya, jadi materi-materinya. Oke, untuk overview kita, saya tidak membahas semuanya, ya. Maksud saya, namanya juga overview ya, mengingat juga keterbatasan waktu kita yang cuma disediakan waktu 2 kali 45 2 JP, maka kita overview nanti sekilas-sekilas saja, ya. Oke, baik. Kita masuk ke yang selanjutnya. Jadi untuk dua mata pelatihan ini, manajemen ASN dan Smart ASN itu semua dirangkum dalam 2 modul, ya, dalam 2 modul atau bahan pembelajaran. Modulnya sudah bisa kalian ambil di MOC ada ya, itu modulnya, ya. Jadi satu modul merepresentasikan satu mata pelatihan. Oke, baik kita lanjutkan. Kita akan lihat modul yang pertama, ya. Modul yang pertama. Jadi modul yang pertama ini berbicara tentang manajemen ASN. Nah, di sini bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok ya, 3 kelompok besar lah kira-kira gitu ya. Yang pertama itu ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini membicarakan tentang umum ya, artinya berlaku juga di manajemen PNS dan juga ada di manajemen P3K. Nah, gitu ya. Jadi di ketentuan umum ini apa sih yang dibahas di Undang-Undang ASN itu juga ada tentang azas ya, bagaimana azas dari aparatur sipil negara, kemudian prinsipnya, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ya. Jadi kode etik dan kode perilaku, nah itulah yang kalian pelajari di agenda kedua sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di agenda kedua, agenda kemarin itu kan ada 7 nilai dasar ya. Benar, ada 7 nilai dasar ya, yang disingkat berakhlak. Betul ya? Nah, ketujuh nilai dasar itu masing-masing memiliki nilainya. Jadi misalnya nilai dasar berorientasi pelayanan. Di situ ada 3 nilai. Nah, 3 nilai itulah yang dirangkum dalam kode etik dan kode perilaku. Kode etik atau panduan perilaku. Nah, itu diambilnya dari sini, dari Undang-Undang ASN ini. Oke, ya. Jadi misalnya yang berorientasi pelayanan ada 3. Ada 3 panduan atau 3 nilai. Panduan perilaku atau kode etik ada 3 nilai dari nilai dasar berorientasi pelayanan. Masih ingat? Yang pertama apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua apa? Ramah, cekatan,
solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, itu ya. Jadi itu diambil dari Undang-Undang ASN ini, dari manajemen ASN ini, yang tiga itu. Ya. Kalau yang kedua, kita ambil dua saja, akuntabel. Akuntabel apa saja nih yang pertama? Jujur, bertanggung jawab, jujur, disiplin, apalagi? Dan berintegritas tinggi. Ya, yang kedua apa? Yang kedua apa? Menggunakan barang kekayaan milik negara secara apa? Bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, nilai yang ketiga dari akuntabel adalah tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Nah, itu ya, jadi itu. Nah, kalau misalnya kemarin itu di kalian mungkin di agenda kedua sudah dikasih tahu juga mungkin sama yang tutor sebelumnya bahwa nilai-nilai inilah nanti yang akan kalian terapkan atau yang akan kalian masukkan dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Ya. Karena nilai-nilai ini akan kalian terapkan selama menjadi PNS dimulai dari masa habituasi. Dimulai dari masa habituasi di pelatihan dasar. Nah, itu ya. Oke, kemudian di ketentuan umum juga penyataan jenis, status, dan kedudukan. Ya. Jenis PNS, status PNS, dan kedudukan. Ya, kedudukan itu ada pegawai pusat, pegawai Pemda gitu ya. Oke, ya. Oke, jenisnya apa? Jenisnya apa? Ada PNS, kemudian ada Polri gitu, TNI gitu ya. Oke, kemudian fungsi, tugas, dan peran nanti disesuaikan dengan jenis PNS itu sendiri. Jabatan ASN yang tadi, yang saya bilang tadi, ada jabatan ASN, ada jabatan fungsional dan jabatan struktural. Oke, hak dan kewajiban itu bisa dilihat nanti ada di modul juga. Apa sih hak-hak kita sebagai seorang pegawai negeri sipil? Apa hak-hak kita dan apa kewajiban kita? Kemudian kelembagaan ini berbicara tentang organisasi profesi. Organisasi profesi kita, lembaga itu namanya Korpri, Kors Pegawai Negeri. Ya. Dan ada yang baru, ya. Pada prinsipnya Undang-Undang ASN ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 53, di mana diperbaiki, direvisi lagi, berubah menjadi Undang-Undang ASN. Nah, ada yang baru yang membedakan dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian, yaitu sistem merit. Nah, sistem merit. Merit di sini bukan merit menikah ya. Oke, bukan merit menikah, bukan pertanyaan are you married? Nah, merit di sini pakai T, kalau menikah itu pakai D kan. Merit, MRRIED. Oke. Kebetulan saya sebelum jadi WI, saya I'm an English teacher. Saya guru bahasa Inggris. Iya. Sampai dengan 2009. Dari 94. Ya, SK-nya 94. Sampai 2009 baru pindah jadi Widya Suara. Oke. Ya, jadi sistem merit, apa sih yang dimaksud dengan sistem merit di sini? Ya, jadi sistem merit di sini itu proses pengelolaan ASN yang didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi. Ya, jadi pengelolaan ASN termasuk PNS yang didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi, ya, tanpa memandang latar belakang. Latar belakang apa? Tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan juga tanpa memandang tingkat kecacatan. Ya, dan ini sistem merit ini itu berlakunya mulai dari pengadaan, dari penerimaan. Kalau kalian perhatikan, saya tidak tahu waktu zaman kalian ya. Kalau yang sebelumnya ada itu penerimaan PNS dari formasi disabilitas. Nah, ada, mungkin kalian juga ada waktu itu ya. Kalian pernah waktu ikut ada, waktu pengumuman itu ada itu formasi disabilitas. Nah, ini menandakan bahwa disabilitas juga memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi menjadi seorang PNS. Nah, gitu. Ya, itu contoh sistem meritnya. Jadi di sistem merit ini kuncinya adalah adanya transparansi, ya. Oke, kalian termasuk yang produk dari sistem merit. Kenapa? Karena diumumkan secara transparan.
ya. Tidak langsung tiba-tiba diumumkan lulus gitu. Nah, kalau yang kalian kan dari penerimaan berkas diumumkan seleksi tahap 1 ya. Oh, ada yang lulus, ada yang enggak gitu ya. Itu harus transparannya. Kemudian pada saat tes yang pertama tes apa namanya? TWK ya, apa namanya itu? Yang itu. Nah, itu kan langsung ketahuan nilainya kan? Nilainya langsung ketahuan sekian, kemudian berhak untuk mengikuti tes tahap selanjutnya. Nah, itu yang termasuk salah satu implementasi dari sistem merit. Ya kan? Kalian kan kemarin tesnya pakai meong kan? Pakai meong enggak tesnya itu? Meong kan? Kucing bahasa Inggrisnya apa? Nah, pakai cat kalian kemarin kan? Cat itu kucing kan? Iya, computerized assisted test. Nah, tes berbasis komputer. Assisted itu bantuan, tes yang dibantu oleh komputer ya, computerized. Oke, computerized assisted test ya gitu ya. Nah, jadi itu contohnya. Nah, kalau zaman saya dulu tahun 94 ikut tes PNS ya masih manual, kayak orang ujian itu nyilang-nyilang jawabannya. Dan pengumuman juga cuma di koran, diumumkan lulus itu. Tanpa kita tahu ya rankingnya berapa gitu, formasinya berapa gitu ya, nilainya berapa gitu ya, lulus gitu ya. Saya tembaknya dari jalur guru. Karena jalur guru banyak sekali waktu itu formasi kebutuhannya ya. Iya. Oke. Dan kebetulan saya agak jarang waktu bahasa Inggris waktu zaman saya dulu yang S1-nya. Agak jarang. Jadi peluangnya agak besar. Oke. Dan juga sudah tahu pasti penempatan. Kayak kamu kan sudah tahu kan. Oh, ditempatkan di puskesmas ini itu. Kalau zaman saya dulu enggak. Saya dulu tesnya dari Oki, dari Kayagung. Tahu begitu lulus penempatan SK-nya ditempatkan di STM Negeri Lubuk Linggau. Waduh, di mana ini Lubuk Linggau? Gitu ya, belum pernah sebelumnya ke sana ke Lubuk Linggau. Nah, sama. Itu masih sistem pola lama. Kalau sistem merit sekarang yaitu ya jelas jelas itu masih sistem merit. Nah, sistem merit ini juga terjadi pada saat promosi. Jadi kalau kalian tadi dengan pengadaan juga dipromosi. Mungkin kalian pernah mendengar istilah lelang jabatan ya atau asesmen. Itu biasanya dibentukkan untuk pejabat yang akan menduduki jabatan tinggi pratama atau eselon 2, kepala dinas misalnya di Pemda itu. Biasanya diumumkan itu ya. Misalnya pemerintah Kabupaten Lahat ada formasi lowongan untuk eselon 2 kepala dinas misalnya ada 3, misalnya ada 4 atau ada 4 yang masih kosong. Nah, dia buat pengumuman. Jadi siapapun bisa berkompetisi ikut. Itu sistem merit. Beda kalau dulu kan ya suka-suka kepala daerahnya gitu ya. Oh, ngangkat ini. Kalau sekarang kan dia diumumkan jelas, kemudian ada tesnya gitu ya, ada wawancaranya gitu, layak atau tidak layak yaitu. Nah, gitu. Ya. Itu contoh perwujudan dari sistem merit. Kalau dulu sebelum ada sistem merit, itu biasanya yang menduduki jabatan promosi misalnya eselon 2 itu biasanya yang ada perdanya. Kalian tahu perda? Tahu perda? Ya, pertalian darah. Ada pertalian darah dengan kepala daerahnya. Ah, gitu ya. Oh, udah jadi kepala dinas. Oh, kok jadi kepala dinas ya? Iya, iya, kan perda, ada perdanya itu. Iya, kalau dulu sekarang enggak lagi kan? Nah, itu. Biasanya yang ada perda itu AMPI anggotanya itu. Tahu AMPI? Anak, menantu, ponaan, ipar. Biasanya kalau tidak anak kepala daerah, menantunya kepala daerah, ponaan kepala daerah, atau iparnya kepala daerah, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang dia harus berkompetisi, ya. Itulah makanya ada sistem merit ini. Itulah gunanya sistem. Apa keuntungannya ada sistem merit ini? Jadi siapapun, kalian juga nanti besok-besok, siapa tahu kalian misalnya nanti sudah beberapa puluh tahun ke depan gitu kan pangkat syarat sudah mencukupi ada misalnya formasi ya pengumuman yang mau ikut seleksi untuk menjadi kepala Dinkes. Nah, silakan seluruh Indonesia terbuka itu. Jadi bukan hanya di Lahat, bisa di Linggau, bisa di luar Sumsel, bisa ya. Feni bisa balik ke Bengkulu Selatan nantinya kalau ya Fen ya. Oke, nah itu ya. Nah itu sistem merit. Kemudian yang kedua dari modul manajemen ASN ini itu adalah manajemen PNS ya, pengelolaan PNS ya. Di sini ada poin-poinnya. Jadi apa saja sih yang dikelola dalam manajemen PNS itu?
Ya, jadi ada manajemen penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ya. Oke. Bagaimana menetapkan kebutuhan, kita butuhnya berapa gini. Nanti yang dari kebutuhan itu diusulkan, nanti jadi diusulkan itulah nanti dia yang akan muncul formasi misalnya pada saat penerimaan PNS itu biasa atau penerimaan P3K. Biasanya yang muncul-muncul formasi itu setelah lakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kalau kita kan di daerah kan BKPSDM ya, di BKPSDM, kalau di provinsi BKD, Badan Kepegawaian Daerah, kalau di kabupaten kota BKPSDM. Kemudian dari segi pengadaan pegawai, ya, pengadaan PNS, pengadaan P3K, bagaimana? Itu prosesnya beda, ya. Pangkat dan jabatan. Kalau PNS ada pangkat dan jabatan. Oke, ya. Oke, pangkat dan jabatan. Kalau kalian kemarin tuh di ini ya, pangkatnya apa namanya? Kalian di 2C ya? Ya. Kalau di SK itu apa namanya itu? Kan kalau golongan 3 itu kan penata, penata muda tingkat 1. Penata muda tingkat 1, penata tingkat 1, penata gitu. Kalau kalian apa? Ingat di SK-nya itu. 2C itu golongan. Nah, pangkat dan golongan misalnya. Oke. Ji, kau ingat Ji apa Ji? Kau baca ada SK-mu Ji? SK-nya kau baca ada waktu dapat SK tuh? Penata muda kalau nggak salah Pak. Oh, penata muda 3A itu kalau penata muda itu. Pengatur kalau nggak salah, Pak. Pengatur, Pak. Oh, pengatur ya. Pak. Kalau 2A pengatur muda ya. Nah, pengatur muda. Pengatur muda, pengatur Ya. pengatur muda, pengatur muda tingkat 1, pengatur, nanti kalau kedua C pengatur tingkat 1, 3A baru penata. Oh, udah ingat lagi Koji ya. Jangan-jangan SK kau begitu dapat langsung kau sekolah ke ya. Jangan lagi, jangan disekolahkan SK ya. Jangan disuruh masuk pesantren ya. Ya, kalau anak boleh masuk pesantren. SK jangan ya. Iya. Jangan termakan bujuk rayuan dari lembaga-lembaga keuangan yang menggiurkan itu ya. Iya, jangan. Iya. Tidak kau sekolah kan, Ji? SK kau? Tidak sekolah kan? Belum, Pak. Kalau Oh, jangan sekarang belum, tidak. belum. Jangan. Iya, tidak. Oke, kau sekolah kan S1 5 tahun dia. Kau sekolah kan S2 3 tahun, S3 5 tahun gitu. Atau langsung sekalian S1, S2, S3 15 tahun gitu. Jangan ya. Oke. Baik. Itu pangkat dan jabatan. Kemudian untuk manajemen AS ada pengembangan karir. Pengembangan dari karir ASN. Kemudian ada pola karir, promosi dan mutasi. Nah, tentang promosi, tentang mutasi ya. Oke. Kemudian penilaian kinerja, ada penggajian dan tunjangan, sistem penggajiannya bagaimana dan bagaimana proses penggajiannya itu diatur di manajemen PNS. Untuk PNS ya. Kemudian ada penghargaan, kemudian berbicara tentang disiplin dan pemberhentian, ada juga manajemen disiplin dan pemberhentian. Ya. Jadi bukan berarti sudah PNS itu tidak bisa diberhentikan. Nah, di undang-undang itu diatur apa yang menyebabkan seorang PNS itu diberhentikan dari jabatannya. Nah, gitu ya. Makanya jangan sampai. Oke, jangan sampai ya. Oke, kemudian ada manajemen jaminan pensiun dan jaminan hari tua di PNS itu. Jadi ada yang mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan yang terakhir yang dari manajemen PNS ada perlindungan ya, perlindungan terhadap PNS. Bukan yang ngajar kamu di agenda 1. Itu perlindungan. Kalau ini perlindungan, beda ya. Iya. Nanti kamu baca ini, wah, wih, nama tutornya ada di sini ya namanya ya. Kan, itu perlindungan. Iya. Namanya perlindungan Silitonga. Ada orang Batak di sini? Nggak ada ya? Iya. Saya sejak jadi Widya Iswara jadi orang Batak saya, mendapatkan marga saya. Ya. Marganya si Batupang. Siang malam tunggu panggilan. Maksudnya panggilan ngajar maksudnya. Iya, makanya HP-nya standby.
Pak, kami punya acara ini, Pak. Kami mau mengadakan pelatihan ini. Bisa Bapak masuk? Coba kan. Makanya Simatupang. Kalau jadi WI itu sudah Simatupang deh ya. Siang malam tunggu panggilan. Oke, baik. Ini perlindungan ya, perlindungan misalnya ketika PNS apa ya berhadapan dengan hukum, gitu. Ada masalah dengan hukum. Nah, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan, ya. Nah, itu yang PNS. Kemudian yang P3K, nah manajemen P3K itu. Nah, ini manajemen P3K ada beberapa hal yang membedakan antara manajemen, artinya ada beberapa pengelolaan dari aparatur sipil negara itu yang tidak ada di P3K, ya tidak ada di manajemen P3K, tapi dia ada di PNS, ya. Oke. Yang jelas di sini kita lihat di sini ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, P3K tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, artinya tidak ada yang mengelola itu. Kenapa? Karena tadi P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. P3K tidak mendapatkan pensiun, tidak juga mendapatkan jaminan hari tua. Ya. Ya. Kalau dipikir-pikir ya itu sebenarnya jaminan hari tua itu ya dari gaji kita itu kan ya dipotong taspen itu kan. Iya. Nanti begitu pensiun dikembalikan. Iya. Oke. Oke itu ya. Kemudian kita mulai ada penetapan kebutuhan sama dia. Penetapan kebutuhan juga ada di apa namanya itu proses bagaimana pengadaannya, kebutuhannya, formasinya, kemudian pengadaannya, sistem pengadaannya. Beda. Kalau kalian kan kemarin pakai tes yang TWK apa itu ya, tes TBI apa itu. Nah, kalau ini kan pengadaannya gimana? Beda. Ya. Oke. Karena ada penilaian kinerja, jadi juga dinilai kinerjanya sama seperti PNS, P3K, penggajian dan tunjangan. Nah, kenapa dia berbeda? Padahal sama penggajian tunjangan beda. Sistem penggajian dan antara P3K dengan PNS itu berbeda. Nah, makanya dia pengelolaannya juga berbeda. Pengembangan kompetensi, ya. Kemudian pemberian penghargaan, disiplin. Nah, kalau di PNS itu istilahnya pemberhentian menjadi pegawai negeri sipil. Kalau P3K istilahnya pemutusan hubungan perjanjian kerja atau PHK ya. Kalau dulu namanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan terakhir, P3K juga sama-sama mendapatkan perlindungan, ya. Oke. Jadi nggak terlalu banyak yang membedakannya kalau kita lihat dari pengelolaan sini ya, dari sub-sub pengelolaan sini. Cuma cara pengelolaannya yang berbeda. Maksudnya kelompok pengelolaannya nggak terlalu banyak, sama-sama perlindungan. Tapi mungkin perlindungan untuk PNS beda nanti pengelolaannya dengan manajemennya dengan perlindungan untuk P3K. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan selanjutnya dari mata pelatihan yang kedua, ya. Mata pelatihan yang kedua itu mata pelatihan Smart ASN, mata pelatihan Smart ASN, ya. Di mana di mata pelatihan yang kedua ini, tadi di awal saya katakan tujuannya untuk menumbuh kembangkan, untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kalian, kecakapan digital, ya. Nah, ini materinya yang dibahas di mata pelatihan Smart ASN itu kalau kita lihat berdasarkan modul itu dibagi atas 3 ya. Atas 3 ya. Ada literasi digital, kemudian ada pilar literasi digital dan ada implementasi literasi digital dan implikasinya. Oke, baca ya, saya besarkan baca ya. Oke. Baik. Nah, jadi dengan diharapkan ini setelah kalian mempelajari materi di agenda di modul ini atau di mata pelatihan ini, nah jadi bisa menunjukkan literasi digital. Yang pertama berbicara tentang literasi digital, ya. Di sini masih berbicara tentang konsep, ya, konsep dasar. Itu lebih banyak kepada makna-makna, definisi-definisi, ya. Apa itu literasi digital, apa itu lingkup literasi digital, oke. Kemudian percepatan TD. TD itu transformasi digital maksudnya ya. TD itu transformasi digital. Jadi bagaimana? Jadi proses dari non digital ke digital itu namanya transformasi digital. Misalnya proses pengelolaan
dari manual ke digital itu namanya transformasi digital. Tuh ya, TD di sini disingkat TD ya. Oke, jadi percepatan transformasi digital. Kenapa perlu kita untuk melakukan transformasi digital di lembaga-lembaga pemerintahan? Nah, kalau kita hubungkan dengan nilai dasar PNS yang kalian pelajari di agenda kedua, di situ ada salah satu nilai dasarnya adalah adaptif. Adaptif di sini bermakna bahwa dia terus beradaptasi dan mengembangkan kreativitas, gitu ya. Artinya, dinilai adaptif ini bagaimana kalian itu menyesuaikan, beradaptasi, bagaimana kalian itu mengikuti kemajuan teknologi informasi. Nah, gitu. Ya. Nah, ketika kalian misalnya menerapkan itu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka namanya transformasi digital. Oke, kemudian ada pengertian literasi digital, kemudian lingkup literasi digital itu apa, ya, bagaimana implementasinya dan peta jalannya bagaimana. Baik. Kemudian yang kedua, materi yang kedua itu berbicara tentang pilar literasi digital, ya, landasan-landasan yang dari literasi digital ini. Oke, ya. Nah, di situ ada 4 sub materi pokok, ya. Ada etika bermedia digital, budaya bermedia digital, cakap bermedia digital, dan aman bermedia digital. Nah, kalian kalau misalnya nanti ada rencana untuk aktualisasi nanti, mau berbau-bau digitalisasi, nah keempat ini bisa diterapkan, bisa menjadi apa ya, panduan, bisa menjadi alasan kalian. Bagaimana sih etikanya memanfaatkan itu tersebut? Gitu ya. Kemudian budaya bermedia digital, ya, apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan digitalisasi ini dan bagaimana cara membudayakannya? Oke, ya, budaya sini kadang-kadang lebih kepada kebiasaan bermedia digital, ya. Kemudian yang ketiga cakap bermedia digital. Ini cakap di sini bukan ini ya, bukan kayak Aji. Kalau Aji bukan cakep, cakep. Nah, beda ya, cakep dengan cakep. Nah, ini cakep di sini artinya terampil. Jadi cakep kok kan Ji? Betul kan Ji? Ya, masa cantik? Yang cantik itu Putri, Nisa itu cantik. Iya, kalau Aji cantik, nah curiga pula orang apa nih. Oke, oke. Jadi cakep di sini artinya terampil, ya terampil. Bagaimana kita terampil menggunakan atau bermedia digital. Maka kita perlu tahu dasar pengetahuannya apa. Bagaimana cara mencari mesin pencarian informasi. Bagaimana keterampilan kita ketika kita membutuhkan informasi menggunakan mesin pencarian apa. Misalnya Google atau apa gitu ya. Nah itu. Oke, kemudian aplikasi percakapan dan medsos, dompet digital. Dompet digital ini lebih kepada yang ini, e-wallet, uang apa, dompet elektronik ya. Oke. Kemudian juga transaksi digital, loka pasar. Loka pasar itu marketplace. Bahasa Inggrisnya marketplace. Kadang-kadang kita agak sedikit bingung ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Karena terbiasa kayak marketplace, terbiasa dengan marketplace. Padahal ada bahasa Indonesia itu loka pasar kan. Nah, oke. Kemudian, nah yang ini yang tidak kalah pentingnya, aman bermedia digital. Ketika kalian misalnya nanti, oh rencana saya mau digitalkan arsip. Nah, bagaimana caranya supaya arsip itu aman? Oke, dipikirkan juga ya untuk keamanan arsipnya, keamanan datanya. Jangan sampai misalnya, wah ini dihack orang, atau nanti akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi. Nah itu, jadi yang kita pikirkan keamanannya, dipikirkan, ya. Oke, itu. Nah seperti yang itu perlindungan identitas dan data pribadi digital, ya. Di sini kan ada rekam medik ya. Siapa tadi rekam medik tadi? Cynthia, Pak. Oke, nah Cynthia kan sudah belajar juga kan ada rekam medik elektronik kan. Nah di situ ada identitas dan data pribadi siapa yang pasien misalnya. Nah itu Cynthia harus bisa memastikan bahwa data yang tersimpan di situ aman gitu.
Nah, gitu ya, Cynthia harus tahu, jangan sampai dibuka. Karena itu yang rekam medik kan bersifat rahasia itu kan, Cynthia ya, privacy kan? Iya, Bapak. Ya, iya, rahasia kita tidak boleh. Makanya nanti ketika misalnya Cynthia mau melakukan aktualisasi, di mana harus menunjukkan screenshot dari rekam medik atau misalnya foto dari rekam medik yang masih manual yang ditulis itu, ya Cynthia harus bisa menjaga kerahasiaan dari yang punya punya rekam medik itu. Mungkin ditutupi, mungkin gitu kan. Atau datanya ditutup. Biasanya ada datanya kan, Cynthia ya. Nama, Iya, Bapak. Di umur, atasnya jenis. identitas pasien. Nah, betul, identitas pasien. Nah, itu nanti Cynthia. Kalau seandainya nanti misalnya pada saat Cynthia mau menarik isu, Cynthia mengatakan bahwa rekam mediknya masih dilakukan secara manual, ditulis di kartu. Nah, Cynthia harus bisa menunjukkan eviden, buktinya difoto. Nah, ketika difoto itu identitas pasien ditutup. Nah, ya, jadi kita sudah menerapkan nilai daripada berakhlak. Ya kan? Ya, karena di nilai berhalak itu ada yang bekerja sesuai dengan SOP, di akuntabel, di mana di SOP-nya, Cynthia mungkin sudah tahu di SOP-nya bahwa harus merahasiakan identitas pasien. Itu Cynthia ya? Oke. Nah, itu. Jadi ketika kalian misalnya berbicara tentang digital, pikirkan juga tentang keamanannya. Bagaimana sih keamanan dari data ini? Juga di nomor 3 itu proteksi. Bagaimana sih proteksinya? Bagaimana kita melindungi ya, melindungi data ini supaya tidak itu tadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil kepentingan, ya. Oke, di aman bermedia digital juga berhubungan dengan di sini ada materinya awas penipuan di dunia digital. Sekarang ini kan sedang marak-maraknya kan sering terjadi itu penipuan di dunia digital, ya. Kalau kalian mungkin yang kasihan kadang-kadang yang generasi seperti saya. Kalau kalian kan generasi Z ya. Kalau kita generasi itu kan yang generasi yang kelahiran tahun 60-an itu namanya generasi baby boomer. 60-an, awal 70-an, kemudian masuk ke 70-an, 80-an, kemudian generasi ada lagi di atasnya itu ada generasi milenial, kalian tahun 2000-an, kemudian Gen Z, kemudian sekarang Alpha ya, atau beta, udah masuk beta sekarang, yang 2006, anak-anak kalian 2006, generasi beta kali ya, generasi Alpha itu yang kelahiran sampai dengan 2024 kalau nggak salah. 2024 ke atas yang kelahiran itu sudah masuk ke generasi beta, ya. Oke. Kalau saya tidak semua dua-duanya, tidak generasi itu. Saya di generasi kolonial, bukan generasi milenial. Iya, saya kelahiran 60-an, 60-an akhir. Makanya masuknya ya kasihan itu yang saya bilang tadi yang generasi-generasi yang kayak saya ini yang tidak semuanya melek dengan digital ini ya. Oke, mungkin karena ya faktor U atau faktor keterbatasan apa gitu ya. Nah, kadang-kadang itu apa ya? Itu yang dijadikan apa ya? Sasaran di penipuan dunia digital ini. Nah, itu ya. Oke, maka kalian sebagai generasi Z ini ya orang tua-tua kayak saya ini yang sudah kakek-kakek, kalau bahasa kami yai-yai yang sudah yai-yai ini ya harus sabar menghadapi ketika bertanya berhubungan dengan digital ini, ya. Itu termasuk penerapan nilai juga loh. Nilai apa itu? Nilai kompeten. Ada kan? Ada nilai kompeten itu panduan perilaku senang membantu orang lain untuk belajar. Ada ya nilai kompeten itu. Terus mengembangkan kompetensi diri, terus mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua membantu orang lain belajar. Yang ketiga melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Nah gitu ya. Jadi yang kedua memotongkan belajar. Jadi kalau misalnya ada di kantornya Nanyo misalnya dengan Haji yang kayak Pak Nila yang sudah yai yang sudah kakek-kakek nanya dengan Haji, Ji, ini gimana kerjanya? Ya dia harus siap bantu Ji sebagai generasi yang paham dengan digital ajari. Jangan marah Ji. Dia kok marah bapak ini nanya terus. Bapak ini muda cah itu udah tahu. Jangan Ji. Tunjukkan bahwa kamu sudah ikut lasar, sudah belajar nilai-nilai berakhlak. Nah, itu kaitannya dengan kedua ya. Kembali ke sini, jadi kita juga harus waspada dunia digital ini rentan akan penipuan-penipuan. Ya, mudah sekali muncul penipuan-penipuan. Oke, ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang ketiga,
implementasi literasi digital dan implikasinya. Oke, nah yang ini kenapa materinya banyak? Diharapkan nanti setelah kalian memahami ini, membaca materi-materi ini, nah kalian bisa nanti mengaplikasikannya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara, gitu, ya. Oke, jadi bisa misalnya ada di situ aplikasi percakapan dan media sosial, misalnya itu materinya. Nah, itu bisa kalian masukkan nanti di aktualisasi. Oh, saya mau melakukan edukasi. Wah, edukasi tidak harus bertemu langsung. Bisa juga melalui medsos. Nah, artinya kalian sudah masuk ke ini tadi materi Smart ASN. Nah, itu. Ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang kedua modul ini atau kedua materi ini. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Sudah muncul belum pergantiannya? Belum ya? Oh, Belum. aduh, harus di ini lagi nih, harus satu-satu ini. Mesti bersabar ya. Saya biasanya pakai Canva. Ini materi ini ada di PowerPoint, belum saya pindahkan ke Canva. Oke. Baik. Saya kalau tidak ditayangkan slideshow, kasihan nanti si Aji. Aji tadi nekat-nekatin kayaknya mau baca. Kecil ini yang tulisannya tidak terbaca kata Aji kan. Iya, makanya saya buat slideshow itu, Ji. Nah, kayak gini kan, terbaca enggak Ji kau, Ji? Baca Ji ya? Jangan bohong Ji, puasa ini Ji kau. Kalau tidak ngomong tidak, iya kau iya. Oke, saya bersama saja. Nah, oke. Nah, terakhir dari overview kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang di mana sih letak peranan agenda ketiga ini dalam pembuatan rancangan aktualisasi nanti. Gitu ya. Nah, kalau di agenda 1 itu merupakan dasar kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari termasuk dalam pelaksanaan aktualisasi. Di mana kita harus menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kegiatan atau tugas kita sebagai seorang pegawai negeri sipil, kita juga menunjukkan, mewujudkan nilai-nilai bela negara, menunjukkan sikap perilaku bela negara dari seorang PNS. Itu ya di agenda 1. Nah, di agenda kedua, itu perannya, itu menjadikan kita sebagai seorang PNS, itu PNS yang berkarakter. PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang disingkat berakhlak itu. Nah itu ya. Nah di agenda ketiga peranannya itu ketika kalian membuat, ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi itu padati alur atau tahapan atau alur ya, alur yang pertama, kedua, dan keenam. Ya. Nah ini adalah alur. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga nanti sama coach-nya nanti ya. Proses penyusunan rancangan itu seperti ini. Ya. Nah saya hanya fokus kepada langkah awal kita. Tadi saya katakan bahwa amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini bagaimana kalian bisa membaca situasi. Bagaimana kalian bisa melihat situasi. Nah disitulah muncul atau disitulah berperan dari agenda ketiga ini. Yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Ketika kalian mengidentifikasi isu, kalian harus merefleksikannya, isu tersebut dengan substansi materi yang ada di mata pelatihan agenda ketiga. Baik itu manajemen ASN maupun Smart ASN. Nah, itu ya. Jadi, isu yang kalian ambil itu bisa bersumber dari individu, unit kerja, atau organisasi. Nah, dengan lingkupnya, tusi jabatan, tusi unit kerja, atau tusi organisasi. Kalau untuk rancangan organisasi, saya sarankan ambil saja dari tusi jabatan. Misalnya Cynthia tadi kan sebagai rekam medis. Nah, Cynthia lihat apa sih tugas-tugas seorang perekam medis itu. Biasanya ada peraturan Permenpan yang mengatur itu kan. Nah, atau Putri tadi. Putri kan bidan tadi ya Putri ya. Apa perawat tadi? Perawat, Pak. Nah, perawat. Nah, maka Putri lihat cari di Permenpan itu apa yang mengatur apa uraian tugas atau tugas dan fungsi dari seorang perawat terampil. Nah, dari situ baru kita bisa tarik isunya.
Jadi jangan misalnya Putri perawat tapi mengambil isu yang berhubungan dengan rekam medik. Atau Cynthia, dia perekam medis tapi mengambil isu yang berkaitan dengan keperawatan. Karena tidak sesuai dengan tusi jabatan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini. Jadi setelah identifikasi, kaitkan dengan substansi materi kedua mata pelajaran yang ada di agenda ketiga. Begitu juga ketika kalian mendeskripsikan isu. Ketika kalian mendeskripsikan isu, ya, jangan lupa bicarakan juga tentang data dan fakta yang mendukungnya. Apakah ada data atau fakta yang mendukung bahwa itu merupakan suatu isu? Isu sudah belajar kemarin di agenda 1 kan? Jadi isu itu sesuatu yang betul-betul terjadi di organisasinya dan ada unsur permasalahan di situ, isu itu. Jadi bukan kabar burung, bukan gosip, tapi ada unsur permasalahan dan itu memang benar-benar terjadi, bukan kabar burung atau gosip. Nah, gitu. Kalau gosip kan belum dipastikan ke ininya itu, kepastiannya itu. Nah, gitu ya. Nah, kalian harus tampilkan itu ketika mendeskripsikan isu. Ada data atau fakta, kemudian bicarakan juga dampak. Dampaknya apa kalau isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian kaitkan dengan agenda ketiga. Apakah isu ini berkaitan dengan agenda ketiga? Berkaitan dengan manajemen ASN atau berkaitan dengan Smart ASN? Atau berkaitan dua-duanya? Di situ ada Smart ASN-nya, di situ ada manajemen ASN-nya. Nah, isu tersebut kan akan kalian selesaikan. Ini ada prosesnya. Kita langsung saja ke sini, ke yang keenam. Yaitu kalian harus mencari gagasan kreatif. Ya, kalian harus berpikir kreatif. Gimana sih caranya untuk menyelesaikan isu? Isu yang kita ambil tadi. Nah, ketika kalian merumuskan gagasan kreatif, jangan lupa kaitkan dengan agenda ketiga juga. Apakah gagasan saya ini dalam ranah dalam ranah atau dalam topik ya gitu ya, manajemen ASN ataukah Smart ASN, ruang lingkup atau dalam ruang lingkup ya. Apakah gagasan kreatif saya ini dalam ruang lingkup manajemen ASN berhubungan dengan ASN itu sendiri, atau gagasan kreatif saya ini berhubungan dengan Smart ASN, berhubungan dengan proses dari ASN melakukan pekerjaan. Itu ya. Jadi di sini letak perannya agenda ketiga di 3 alur, di 3 tahapan ini. Kalau agenda kedua ini, yang merah ini agenda kedua ini. Mengaitkan substansi mata pelajaran agenda kedua dalam pelaksanaan kegiatan. Ya. Oke. Baik. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang overview, silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke kegiatan kita terakhir untuk pertemuan ini, yaitu deskripsi tugas asinkronus agenda ketiga. Nah, tugas kita itu ada 2. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, jadi saya minta kalian ada tugas individu dan ada tugas kelompok nanti. Baik. Nah, tugas ini tugasnya bersifat harian. Jadi 2 hari ini ada tugas. Hari ke-8 tugas, hari ke-9 itu ada tugas. Ya. Oke. Saya akan menjelaskan secara rinci tugasnya. Saya akan menjelaskan secara rinci tugas yang harus kalian kerjakan selama 2 hari ini. Hari ke-8 dan hari ke-9. Nah, saya buka dulu filenya ya. Ini. Oke. Ji, ketoan enggak, Ji? Ketoan enggak, Ji? Kalau enggak tahu ketoan, tanya Putri apa arti ketoan. Kelihatan, Ji. Kelihatan, Ji, ketoan, Ji. Ketoan, jangan katoan, yuk. Beda lagi artinya kalau katoan. Bercelana atau tidak itu. Ya enggak, Putri ya? Iya. Oke, baik. Hari ke-8, besok ya, Selasa tanggal 24 Februari, tugas kalian itu 2.
dan dua-duanya tugas individu. Nah, ya, dua-duanya tugas individu. Tugas individu yang pertama itu kalian membuat learning journal. Nah, learning journalnya itu dibuat dalam bentuk video dengan durasi maksimal 5 menit. Maksimal. Kalau maksimal artinya apa? Jangan lebih. Betul ya? Tapi boleh kurang. Boleh kurang. Di mana isinya itu bercerita pengalaman belajar meliputi substansi dan proses pembelajaran harian, baik sinkronus maupun asinkronus. Misalnya, di hari ke-8 kami belajar sinkronus dan asinkronus. Di pembelajaran sinkronus kami mendengarkan atau mendiskusikan misalnya paparan yang diberikan oleh tutor ya yang berhubungan dengan substansi materi di agenda kedua misalnya di agenda ketiga misalnya gitu ya. Kemudian juga asinkronus, ceritakan juga pengalaman kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, tugas asinkronus. Oke. Videonya boleh video indoors dalam ruangan, boleh juga outdoors, boleh juga di luar ruangan. Videonya boleh duduk, boleh berdiri, asal jangan baring. Nanti dikira pasien kamu kalau berbaring, ya. Bikin video dan baring-baring kira pasien, ya. Dan videonya pakai pakaian sekolah, Ji, pakai baju sekolah, Ji. Kemarin saya sempat ketawa, saya lupa menjelaskan baju sekolah. Yang awal-awal dulu. Ada langsung yang WA saya. Coach, kata coach video lunjuk baju sekolah, baju SD, SMP apa SMA? Saya jawab, Waalaikumsalam. Beri saya waktu untuk tertawa dulu ya. Iya. Setelah itu baru saya jawab. Maksud dari pakaian sekolah di sini bukan berarti pakaian SD, SMP atau SMA, tapi pakaian kalian sekolah latsar. Sekarang kan lagi sekolah kan? Iya. Pakai baju putih, dasi hitam, bawahnya hitam, kalian cewek berjilbab hitam gitu. Ada pin korpri, ada name tag. Kalau berdiri ada kelihatan apa namanya itu? Ikat pinggang korpri. Itu maksud saya pakaian sekolah. Bukan berarti Aji harus minjam dulu baju adiknya yang SMA Aji atau baju tetangga Aji yang SMA. Pinjam mau syuting learning journal bukan. Baju inilah baju sekolah maksudnya ya. Nah, video tersebut kalian unggah di media sosial kalian. Ya. Oke, di media sosial boleh kalian menandai mentor atau tag atau mention mentor. Terserah, pilih saja yang mana. Ya. Oke. Bisa di 3 media sosial itu. Oke. Nah, yang dikumpulkan adalah linknya, jangan videonya. Linknya yang kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, jadi bisa kalian misalnya posting di IG. Nah, kan ada link kan biasanya kan. Nah, di link dari link yang di IG yang postingan kamu tuh kamu copy paste, pindahkan ke file PDF, baru masukkan ke Google Classroom. Ya, saya tidak menerima yang berbentuk video. Oke. Saya hanya perlu link. Nanti ketika saya klik link muncul nanti video di akun media sosialnya. Ya. Oke, kalau yang kemarin-kemarin sudah tuh ada yang saya tanggapi, saya komen atau saya like. Oke, ada yang tidak sempat lagi saya like itu. Karena kalau dia menandai notifikasinya muncul nanti di akun media sosial saya. Nah, saya buka memang ada. Ya. Malahan ada beberapa yang saya repost atau saya masukkan ke story saya juga gitu. Nah, gitu sehingga ya jadi kalian tahu sudah dibaca sama coach ini buktinya sudah di repost di story-nya gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi yang dikumpulkan di media sosial itu link. Nah, untuk tugas kita, semua tugas di agenda ketiga ini itu saya tidak menerima tugas berbentuk fisik tapi semuanya berbentuk link. Ya, semuanya berbentuk link. Oke, jadi untuk tugas dokumen kalian simpan di Google Drive kalian, nanti kan ada link filenya kan. Nah, link filenya itu yang kalian kumpulkan di Google Classroom. Nanti saya kasih contoh. Kita perlukan contohnya. Ya, oke. Baik. Nah, itu tugas individu pertama hari ke-8. Ya, tanggal 24. Kemudian tugas kedua, ini juga tugas individu. Masih hari ke-8. Tugas individu, saya minta kalian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan
implementasi manajemen ASN dan smart ASN dalam bentuk isu. Jadi identifikasi isu ya yang terjadi di unit kerjanya yang saya minta minimal 3 yang berkaitan dengan manajemen ASN dan minimal 3 yang berkaitan dengan smart ASN ya. Kalau misalnya kalian manajemen ASN ada 5 boleh, smart ASN ada 4 boleh, tapi kalau 2 atau 1 jangan ya. Oke, kalau kata Cucung Kus no. Nah, kalau 2 atau 1 no ya, tidak ya. Oke, jadi minimal 3. Nah, isu itu kalian diskusikan dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Kemudian uraikan dampak dan siapa saja yang terdampak dari isu-isu tersebut jika tidak diselesaikan. Ya, saya tidak meminta kalian untuk membuat semacam makalah atau paper, tapi kalian cukup mengidentifikasi, merumuskan hasil identifikasi dan diskusi ini ke dalam tabel berikut. Nah ini. Nah ini ya. Oke. Jadi di sini sih stasiunnya apa, kemudian kerjaan jabatannya apa. Misalnya kayak si Sinta misalnya perekam medis terampil gitu di situ ya. Nah, di sini isu yang kalian ambil itu saya minta untuk didasarkan pada uraian tugas. Di sini ada 3 alternatif. Ada 3 alternatif. Pilih saja ya. Oke. Yang alternatif pertama bisa 1 uraian tugas 1 isu. 1 uraian tugas 1 isu. Oh, ini tugas saya ini misalnya. Oh, ada 1 isu di sini. Tuliskan. Atau satu isu atau 1 isu mengcover lebih dari 1 uraian tugas. Oh, misalnya isunya tentang ini. Nah, isu ini berkaitan dengan 3 atau 2 uraian tugas. Silakan saja. Nah, gitu. Ya. Apa maksudnya ya? Jadi 1 isu 1 uraian tugas atau 1 isu mengcover lebih 1 uraian tugas. Atau bisa juga ada alternatif yang ketiga, yaitu 1 uraian tugas terdiri dari lebih dari 1 isu. Oke. Uraian tugasnya lihat di Permenpan ya. Nah, itu. Oh, uraian tugas saya ini, ternyata isunya ada 3, boleh silakan. Itu alternatif. Kalian cukup ini saja, menyajikan ini. Nah, di mana yang saya minta untuk membicarakan tentang ini tadi, data dan fakta, itu di sini, di kondisi saat ini. Nah, inilah diskusi isunya. Ya, kondisi saat ini apa? Kondisi yang diharapkan apa? Idealnya bagaimana? Dampak dari isu ini apa? Kalau dia tidak diselesaikan, kemudian siapa saja yang terdampak dari isu ini? Apakah pasien, apakah mentornya, apa kepala puskesnya, ataukah orang lain, atau siapa gitu. Oke. Kemudian kaitkan dengan agenda ketiga. Oh, isu ini kaitannya dengan Smart ASN. Nah, jelaskan sedikit. 2 atau 3 kalimat. Di mana letak keterkaitannya. Oke. Nah, ini sama. Nanti saya tidak menerima filenya, tapi linknya saja. Ya, linknya saja. Oke. Nah, oke. Oh, ini salah di tanggal 24. Ini biasanya tanggal 25. Nanti besok, tanggal 25, di hari ke-9, masing-masing kalian akan mempresentasikan hasil identifikasi dan diskusi isunya. Oke? Oke. Baik. Kemudian hari ke-9 ada 2 tugas. 1 tugas individu, 2 tugas kelompok. Tugas individu sama dengan hari ke-8, yaitu learning journal. Learning journal bercerita, tapi isi ceritanya beda. Ya, isi ceritanya beda. Pengalaman kalian belajar di hari ke-9, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya. Sama prosesnya di video dan sebagainya itu di update media sosial. Kemudian yang ini ada tugas kelompok. Tolong nanti Adi bagi menjadi 2 kelompok, 5-5. Sebagai ketua kelompok, Adi bagi nanti 5 kelompok, buat kelompok kecil lagi, 5-5. Di mana ya kalian saya minta untuk melakukan observasi secara virtual. Melakukan observasi virtual, baik melalui internet, telepon maupun video maupun dan lain-lainnya. Ya.
di mana boleh di instansi pemerintah pusat atau daerah atau juga bisa instansi pusat, misalnya kementerian atau lembaga dan kementerian atau daerah, ya, terserah. Nah, yang diobservasi ini bagaimana sih profil lokus observasi, tempat observasi itu, dan bagaimana mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN-nya. Apakah sudah sesuai dengan konsep, teori, dan regulasi? Uraikan. Nah, kemudian kalau dia sudah sesuai, uraikan kesesuaiannya yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kalian. Kemudian rekomendasikan kira-kira apa untuk meningkatkannya. Kalau dia belum sesuai, maka uraikan permasalahan apa yang dihadapi dan apa rekomendasi dari kelompok kamu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Laporan observasi dibentuk dalam paper, tulisan. Ini syaratnya kurang lebih 10 halaman, kertas A4, huruf Arial ukuran 11, spasi tulisnya ada bentuk filenya PDF. Nah, tugas-tugas ini dikumpulkan di Google Classroom dan ingat itu ada batas waktunya paling lambat, yaitu tanggal 23:59 menit. Ya, lewat dari situ tidak bisa terkumpul lagi. Kenapa? Karena sudah saya kunci, sudah saya gembok. Ya, sudah saya gembok dan saya pegang kunci gemboknya. Tidak bisa masuk kalian kalau ya. Oke. Nah, ini sudah saya buat. Nah, ini tugas kalian ya. Tugas kalian untuk hari ketiga, agenda ketiga ini untuk dijalankan besok ya. Oke, learning journal hari ke-8, kemudian tadi yang identifikasi implikasi, kemudian learning journal hari ke-9 dan observasi virtual, implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Jadi ini yang tugas itu saya masukkan di sini di learning journal hari ke-8 yang saya tayangkan tadi. Nanti boleh dilihat di situ, di-download atau nanti setelah ini saya kirim filenya di kolom chat ya. Oke. Supaya bisa kalian siap-siap. Nah, saya minta kalian dikumpulkan adalah berbentuk ini. Berbentuk misalnya coba kita link jurnal ya. Kita yang kemarin hari kedua. Nah, ini yang diserahkan. Oke. Oke, kita lihat misalnya siapa ya? Apa mau dilihat? Go misalnya. Oke, nah dia ada linknya kan. Jadi yang di sini maksud saya. Bukannya membuka dulu. Bentar. Ego ya. Oke, saya buka dulu. Oh, dia langsung link Instagram. Nah, ini Instagram seperti ini. Nah, langsung link Instagram kan. Nah, jadi begitu saya klik, langsung muncul. Ya, langsung muncul. Oke, itu. Jadi, videonya boleh, seperti ini kan boleh. Ya, atau bisa juga, pokoknya videonya ada pembukaan dan penutupan. Ya, ya. Oke. Tahu, kok saya tutup share screen-nya. Mana tadi ya? Ini. Nah, ini contoh yang learning journal-nya seperti ini. Oke. Atau ada juga yang membuatnya dia copy linknya, mana ada enggak ya copy link sini. Dia mengcopy linknya itu di copy. Ini seperti ini nih. Nih punya Panji. Ya. Nah, jadi baik. Nah, ini video ya. Video atau juga dokumen juga seperti ini juga. Nah, ini di link ya. Jadi dia copy link saja. Dia tinggal di link videonya ada di mana? Oh, di TikTok. Jadi ketika saya tinggal saya klik muncul dia. Nah, ya. Atau saya begitu saya buka medsos muncul nanti seperti itu. Oke. Saya salah ya, salah ya. Aduh. Ya, ini contoh video atau kita lihat contoh. Bentar. Saya mau share screen. Jadi usahakan yang bagus ya share screen-nya ya. Share screen videonya yang bagus ya, saya minta ya. Oke. Kita tutup. Kita coba lihat contoh learning journal. Learning journal yang hari ke agenda 2 kemarin ya, saya masuk agenda kedua kemarin. Learning journal atau yang hari ke-6 aja boleh, hari ke-6.
Oke, kita lihat siapa yang tadi yang saya lihat contoh tadi ya. Oke, yang ego saja kepalang. Ada suaranya ya. Ya, jadi videonya diedit. Jangan ini ya. Mana sih ini hidupin suaranya. Ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Egi Hernando, perawat terampil PT Puskesmas Marawai, Kabupaten Laha. Hari kelima, acara ini memberikan pemahaman mendalam melalui metode sinkronus dan asinkronus. Nah, seperti itu ya. Oh, itu seperti itu videonya. Atau tadi ada siapa yang saya lihat tadi. Jadi itu yang duduk ya. Atau bisa juga yang saya lihat si V kan, mana V yang tadi. Perkenalkan, nama saya Vika Tria Mesela. Nah, ini yang cerita yang berdiri kan? Hai, Assalamualaikum. Untuk hari ini, tugas individu kami yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja. Oh, ini tugas agenda kedua ini. Video contoh nilai-nilai berorientasi Oke, bukan di jurnal ini contoh. kompeten, Video aktualisasi nilai berakhlak. adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan di Itu ya. Oke. Nah, saya tutup dulu. Baik, itu jadi jangan lupa itu sudah saya tutup, sudah saya kunci di sini. Jadi tidak bisa lagi kamu kalau kelewat waktunya tidak bisa ngumpul lagi. Nih, sudah saya kunci ini di sini. Undang-undang ke-8 misalnya. Nih, sudah saya buat. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Ya, jam 23.59. Ini saya keluarkan besok ini, tanggal 24. Ada yang belum masuk kamu ya? Coba. Aji ada Aji. 10 kamu kan? Kok 9? Aji, Harisma, Hirunisa, Putri Ayu, Rika, Rosa, Safa, Cynthia, Feni. Siapa yang belum masuk? Santi, Pak. Bentar, Pak. Santi. Belum masuk Google Classroom ya, Santi ya? Kemarin sudah, Pak. Cuman ini belum. Loh. Piye toh? Sudah agenda ketiga belum masuk. Kemarin waktu yang Bu Milda sama Pak Panido kan tidak pakai Google Classroom. Emailnya juga. Nah, oke. Santi ya. Oke, tinggal Santi. Ya, Pak. Artinya Santi tidak ada semua nama kamu itu. Tidak bisa ngumpul kamu kalau belum ada kalau namanya belum saya checklist, tidak bisa muncul nanti untuk tempat ngumpulnya. Ya? Ya, Pak. Oke, nanti masuk Santi ya. Saya edit lagi nanti. Ya, Pak. Oke. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita pada sore ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, tadi saya janji ini ya, sebentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan baik tentang tugas asinkronus maupun tentang ini materi. Oke, udah saya kirim. Ambil di kolom chat ya. Tapi itu nanti di Google Classroom ada juga di file di tugas link jurnal hari ke-8 juga saya sematkan itu. Ya. Untuk deskripsi tugasnya. Nah, gimana sih? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita pada sore ini.
Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Aji jangan lupa nanti untuk kelompok hari ke-9 ya, lusa ya. Kelompok hari ke-9 Aji tolong nanti dibagi 2 kelompok ya. Oke. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita sore ini ya. Pembelajaran agenda sinkronus 1, agenda ketiga pada hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Izin saya live duluan. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau kata yang viral itu izin, biar nggak dipelintir kan? Iya, biar waras nggak dipelintir.